atau low risk ini incomplete. Nah, kemudian secara biologi pasien sendiri, apakah ini pasien geriatrik atau justru pasien pediatrik. Kemudian distal limb, kaki belakang itu lebih kaki di bawah, bagian bawah, jadi misalkan metakarpal atau karpal metatarsal itu akan lebih susah sembuh dibanding dengan proximal limb. Jadi kaput femur atau tibial tuberosity fracture itu lebih mudah. Kemudian secara kliniknya seperti apa, pasiennya seperti gimana, kliennya seperti gimana, itu juga kita evaluasi. Nah, untuk stabilisasi dan lain-lain, kita akan bahas nanti di lanjutan bahasan ortopedik. Ini nanti karena pasti akan butuh pemahaman yang lebih dalam, jadi akan dibahas di bagian bahasan ortopedik. Kemudian kita sampai pada kesimpulan, jadi sebetulnya untuk kasus-kasus fraktur yang datang ke meja praktek, ke tempat praktek, teman-teman mesti lakukan dulu evaluasi lengkap. Kemudian setelah evaluasi lengkap, stabilkan dulu kondisi pasien. Baru lakukan radiografi. Jadi tidak loncat ke radiografi dulu, baru kita stabilkan. Tapi kita stabilkan dulu, beres radiografi. Tinggal nanti masalah teman-teman mau kerjakan atau mau rujuk. Itu. Kalau punya peralatan dan kemampuan untuk melakukan, kerjakan. Tapi kalau teman-teman belum punya skill, belum punya knowledge, belum punya peralatannya, saran saya rujuk saja. Itu mungkin sharing dari saya, nanti kita akan banyak didiskusi. Nah, ini referensi yang umum dipakai. Ini banyak menulis tentang approach-nya, tentang evaluasinya, sampai nanti ke planning-nya seperti apa, itu ada di sini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nanti untuk topik webinar selanjutnya, teman-teman bisa kirim email ke ADHP KKI, atau nanti bisa bisa langsung hubungi ADHP HKI lewat IG juga, ada Instagramnya juga. Tuh, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Silakan. Oke, terima kasih Dokter Ivan. Materi yang sangat menarik nih buat kita yang berkecimpung di dunia praktisi hewan kecil, khususnya masih general practitioner, sehingga kita bisa tahu nih apa yang harus kita lakukan sebelum kita lebih lanjut lagi, jadi nggak blank-blank nih kalau dapat kasus yang berkaitan sama ortopedik. Nah, sebelum saya bacain Q&A nih Dok Ivan, gimana kalau kita polling dulu Dok Ivan? Boleh, silakan. Jadi kita yang nanya dulu kali ya sebelum kita jawabin pertanyaan dari peserta. Ya, jadi untuk para peserta itu ada kolom polling. Kita minta tolong diisi dulu pollingnya. Kita kasih waktu berapa menit nih? Dok Ooi, berapa menit? Berapa? 3 menit, 4 menit? 5 menit kali ya, biar pas ya. Silakan. Oke. Masih belum.
Dok Oi ada yang nggak bisa submit tuh katanya. Nah, itu saya nggak tahu kalau nggak bisa submit tuh. Problemnya di sana kayaknya. Oke. Saya juga nggak tahu nih, karena host and panelist cannot vote. Iya. Oke. Kita N aja baru 70%. Belum. Nanti kalau udah 90% kayaknya kita coba. Ah. Yang sudah ngisi poll bisa juga isi survei ADHPKI ya. Nanti yang udah ngisi survei baru bisa dapat materinya. Oke, sudah kali ya Dok Oi, bagaimana? Udah semua? Udah 90%? Dok Aran bisa bacain mungkin? Oke, kelihatan. Ini saya baca ini ya. Ya, bacain aja. Nah, ini buat gambarannya Dokter Ivan nih. Yang pertama tempat prakteknya dari peserta 91 peserta ya. 58% itu di klinik atau praktek bersama. 33% itu praktek mandiri. 4% yang rumah sakit hewan. Lain-lainnya ini sekitar 5%. Terus jumlah dokter di tempat praktek itu kurang dari 3 orang, itu sekitar 48%, 4 sampai 6 orang 28%, dan lebih dari 6 orang itu sekitar 25%. Lama prakteknya mayoritas di bawah 5 tahun, itu 48%, 5 sampai 10 tahun sekitar 29%, dan di atas 10 tahun 24%. Populasi pasiennya mayoritas kucing, ini 88%, memang kucing ini merajai ini kayaknya nih. Sama mayoritas anjing itu sekitar 26%. Jadi sekitar 21 peserta yang mengisi polling ini dari 81 peserta itu pasiennya mayoritas anjing. Apakah memiliki X-ray? Ini 50-50 nih. Kurang lebih 50-50 lah ya. Jadi yang memiliki sekitar 47%, sementara yang tidak memiliki